Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Afina Fitalia Mustika Hasan. Saya dari Universitas Mercu Buana. Di sini saya akan menyampaikan isi forum 12 untuk mata kuliah laporan akuntan tentang estimasi akuntansi. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana konsep nilai wajar menurut SAK dengan referensi Intermediate Accounting. Menurut PSAK nomor 68 mendefinisikan nilai wajar sebagai harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi yang teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Dari definisi tersebut, kita dapat mencatat beberapa unsur elemen nilai wajar yaitu harga, aset atau liabilitas, transaksi, dan pelaku pasar. Dewan Standar Keuangan Internasional (IFRS) telah memberikan statement bahwa nilai wajar merupakan satu-satunya konsep yang relevan dalam dunia bisnis. Adapun pendapat mereka dalam IFRS wilayah 2010 adalah yang pertama, akuntansi nilai wajar dapat meningkatkan transparansi atau atas informasi yang disampaikan kepada publik. Yang kedua, informasi nilai wajar adalah informasi utama dalam keadaan ekonomi saat ini. Yang ketiga, dengan nilai wajar akan memberikan informasi yang lebih kini pada kreditor dan investor. Menurut konsep nilai wajar PSAK nomor 8 dengan tujuan yang pertama mendefinisikan nilai wajar atau fair value. Untuk yang kedua yaitu menetapkan dalam suatu pernyataan kerangka pengukuran nilai wajar, dan yang ketiga mensyaratkan pengungkapan mengenai nilai wajar. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu apa yang disebut dengan estimasi akuntansi dalam SAK, dan berikut contohnya. Estimasi akuntansi merupakan estimasi entitas yang dapat mempengaruhi elemen-elemen dalam laporan keuangan. Perubahan estimasi akuntansi mencakup penyesuaian jumlah tercatat aset atau liabilitas atau jumlah pemakaian periodik aset yang berasal dari penilaian status kini dan ekspektasi manfaat masa depan dan kewajiban yang terkait dengan aset dan liabilitas. Estimasi mungkin perlu direvisi jika terjadi perubahan keadaan yang menjadi dasar estimasi atau akibat informasi baru atau tambahan pengalaman. Suatu entitas harus mengungkapkan jumlah dan sifat perubahan estimasi akuntansi yang mempunyai dampak di dalam periode berjalan. Demikian pula entitas harus mengungkapkan dampak perubahan yang diharapkan di dalam periode mendatang jika tidak praktis untuk dilakukan. Contoh estimasi akuntansi adalah estimasi dalam menentukan piutang tidak tertagih, nilai wajar instrumen keuangan, umur manfaat aset tetap, dan kewajiban garansi. Untuk pertanyaan yang nomor 3 yaitu siapa yang bertanggung jawab untuk membuat estimasi akuntansi? Manajemen bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan mengungkap pihak-pihak terkait dan akuntansi atas hubungan istimewa. Auditor harus senantiasa waspada terhadap informasi pihak-pihak terkait ketika mereview catatan atas dokumen selama audit berlangsung. Menurut ISA nomor 550 memberikan petunjuk mengenai tanggung jawab auditor dan prosedur audit mengenai pihak-pihak terkait dan transaksi antar pihak-pihak terkait. Ini akan dibahas sesuai urutan ketika tahap dalam proses audit. Untuk pertanyaan nomor 4 yaitu jelaskan apa yang dimaksudkan dengan keberpihakan manajemen dalam membuat estimasi akuntansi. Keberpihakan manajemen adalah sifat tidak netralitas manajemen dalam menyusun informasi, dan terdapat kesengajaan untuk menyesatkan pemakai laporan keuangan. Misal adanya penyimpangan atau kesalahan penyajian yang ditutup-tutupi oleh manajemen. Untuk soal yang nomor 5 adalah alasan apa yang membuat auditor eksternal perlu menilai estimasi akuntansi yang dibuat manajemen. Audit eksternal perlu menilai estimasi akuntansi yang dibuat manajemen karena
Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Jadi, audit pasti akan memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat. Untuk pertanyaan nomor 6 yaitu, apa resiko yang perlu dipertimbangkan auditor eksternal yang mungkin terjadi terkait estimasi akuntansi? Resiko salah saji yang material karena estimasi seringkali didasarkan pada ketidakpastian estimasi atau estimation uncertainty dalam membuat estimasi. Untuk pertanyaan yang nomor 7 yaitu, asersi apa saja yang perlu diuji dalam menguji estimasi akuntansi? Di sini ada tiga tahap asersi. Yang pertama yaitu asersi tentang golongan transaksi dan peristiwa untuk periode yang diaudit. Di dalamnya yang pertama yaitu tentang keterjadian atau occurrence, yaitu transaksi dan peristiwa yang telah terbukukan telah terjadi dan berkaitan dengan entitas. Untuk yang kedua, kelengkapan atau komplement, seluruh transaksi dan peristiwa yang seharusnya terbukukan telah dicatat. Untuk yang ketiga yaitu keakurasian atau accuracy, jumlah dan data lainnya yang berkaitan dengan transaksi dan peristiwa yang telah dibukukan telah dicatat dengan tepat. Untuk yang keempat yaitu pisah batas atau cut off, transaksi dan peristiwa telah dibukukan dalam periode akuntansi yang tepat. Untuk yang kelima, klasifikasi atau classification, transaksi dan peristiwa telah dibukukan dalam akun yang tepat. Untuk asersi yang kedua yaitu asersi tentang saldo akun pada akhir periode yang terdiri dari yang pertama eksistensi, yaitu terdiri dari aset, liabilitas, dan ekuitas. Untuk yang kedua yaitu hak dan kewajiban atau right dan obligation, entitas memiliki atau mengendalikan hak atas aset dan memiliki kewajiban atau liabilitas. Untuk yang ketiga yaitu kelengkapan atau completion, yaitu seluruh aset, liabilitas, dan ekuitas yang seharusnya terbukukan telah dicatat. Untuk yang keempat yaitu penilaian dan pengalokasian, yaitu valuation dan allocation, terdiri dari aset, liabilitas, dan ekuitas tercantum dalam laporan keuangan pada jumlah yang tepat dan penyelesaian penilaian atau pengalokasian yang terjadi dibukukan dengan tepat. Untuk asersi yang ketiga yaitu asersi tentang penyajian dan pengungkapan. Untuk yang pertama terdiri dari keterjadian serta hak dan kewajiban atau occurrence dan right dan obligation, yaitu peristiwa, transaksi, dan hal-hal lainnya yang diungkapkan telah terjadi dan berkaitan dengan entitas. Kelengkapan yang kedua yaitu kelengkapan atau completion, yaitu seluruh pengungkapan yang seharusnya tercantum dalam laporan keuangan yang telah disajikan. Untuk yang ketiga yaitu klasifikasi dan keterpahaman atau classification and understandability, yaitu informasi keuangan yang disajikan dan dijelaskan secara cepat serta pengungkapan dengan jelas. Untuk yang keempat yaitu keakurasian dan penilaian, yaitu akurasi dan valuation, yaitu informasi keuangan dan informasi lainnya diungkapkan secara wajar dan pada jumlah yang tepat. Untuk pertanyaan nomor 8 yaitu bagaimana mengaudit estimasi akuntansi? Prosedur audit yang berhubungan dengan audit atas estimasi akuntansi atau accounting estimate, termasuk audit atas estimasi akuntansi dengan nilai wajar atau fair value accounting estimate, dan disclosure atau pengungkapannya dalam laporan keuangan. Pembahasan ini mengacu pada ISA 540. Cara untuk melakukan audit estimasi akuntansi yaitu dengan 3 tahap, yaitu pertama dengan melakukan penilaian risiko, yang kedua dengan menanggapi risiko, yang ketiga dengan pelaporan. Audit atas estimasi akuntansi tersebar di ketiga tahap dalam proses audit.
Untuk yang pertama, penilaian risiko terdiri dari estimasi akuntansi apa saja yang diperlukan dalam laporan keuangan. Yang kedua, bagaimana estimasi ini dibuat dan berapa signifikansinya estimasi ini. Yang ketiga, apakah auditor memerlukan bantuan tenaga ahli. Yang keempat, berapa akuratnya estimasi di tahun yang lalu. Apakah ada bukti mengenai biasnya manajemen dalam proses estimasi, dan berapa besarnya ketidakpastian proses estimasi ini. Yang kedua yaitu tahap risk response atau menanggapi risiko, yaitu apakah estimasi dibuat dengan cara yang benar dan dengan metodologi yang konsisten. Yang kedua yaitu apakah bukti pendukung untuk melakukan estimasi dapat diandalkan. Untuk yang ketiga, apakah ada bukti tentang terjadinya kecurangan. Untuk tahap yang ketiga yaitu reporting atau pelaporan, terdiri dari apakah disclosure mengenai estimasi akuntansi dalam laporan keuangan sudah sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan. Yang kedua, jika hal ini merupakan resiko yang signifikan atau ketidakpastian, proses estimasi diungkapkan sebagai disclosure dalam laporan keuangan. Dan yang ketiga, perolehan representasi manajemen. Untuk pertanyaan nomor 9 yaitu bagaimana cara mengaudit estimasi akuntansi tersebut pada nomor 7. Untuk yang pertama yaitu penilaian risiko, yaitu pemahaman entitas dan lingkungan, analisis risiko. Analisis risiko atau COSO. Dalam tahap ini kita mengetahui siapa pemegang saham dari entitas tersebut, dewan direksi dan komisaris, sumber pendanaan entitas, pesaing dan pemasok utama dalam entitas, serta struktur organisasinya. Kemudian, dari pemahaman lingkungan mengetahui kondisi bidang usahanya, kegiatan usahanya, dan peraturannya. Hal ini bisa dilakukan dengan wawancara, analisis, dan lain-lain. Yang kedua yaitu prosedur analisis awal, yaitu horizontal, vertikal, rasio atau antar item. Horizontal membandingkan neraca atau laporan keuangan laba rugi dengan membandingkan dengan tahun sebelumnya. Vertikal membandingkan terhadap salesnya atau penjualannya, yaitu materialitas awal, yaitu OM, PM, dan AM. Untuk yang kedua yaitu menanggapi hasil penilaian risiko. Pengujian pengendalian atau TOC, test of control, yang bertujuan untuk menguji pengendalian internal. Tes ini dilaksanakan dengan menelusuri jurnal transaksi dari sumber dokumen, memeriksa file, dan mengecek keakuratan. Untuk yang kedua, pengujian saldo dan transaksi, yaitu TDB atau STOT, SAP. Nah, yang ketiga, evaluasi. Yang keempat, materialitas final, yaitu OM, PM atau AM. Yang kelima, prosedur analisis final. Yang ketiga yaitu pelaporan. Dalam pelaporan ini, tim audit melaporkan apa yang ditemukan dalam mengaudit dan melaporkannya. Ada opini wajar atau opini tidak wajar sesuai dengan bukti yang ditemukan. Untuk pertanyaan terakhir yaitu nomor 10, hal apa saja yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan terkait estimasi akuntansi pada nomor 7. Piutang usaha harus disajikan dalam neraca sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Auditor membandingkan penyajian dan pengungkapan piutang usaha yang disajikan klien dalam neraca dengan prinsip akuntansi berterima umum. Prosedur audit bertahap penyajian dan pengungkapan piutang usaha adalah: yang pertama, memeriksa klasifikasi piutang dalam kelompok aktivitas lancar dan aktivitas tidak lancar. Yang kedua yaitu memeriksa klasifikasi piutang ke dalam kelompok piutang usaha dan piutang non usaha. Yang ketiga yaitu menentukan kecukupan pengungkapan dan akuntansi untuk transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.